Hi, so I'm here outside. As you can see, ini afternoon. Udah mau maghrib habis ini, and I'm going to talk about. BTW, sorry banget kalau noisy burung, angin dan air. Karena belakang situ ada akuarium yang airnya muter-muter terus. But anyway, today I'm going to talk about my experience using Vespa S125 iChat tahun 2018. Okay, so as you guys can see, ada Vespa lain, ya. Yeah. But this motorcycle, especially, not these two. This motorcycle, especially, is the motorcycle that I've been used almost every time I'm here di Jakarta. Kenapa menurutku istimewa? Karena di Surabaya nggak pakai ini, cuy. Di Surabaya pakai Honda Beat. Jadi pakai Vespa di sini tuh rasanya. Okay, so first of all, let's start with the pros from this motorcycle. Well, let's start from the models. The looking of this bike is absolutely beautiful for me. Pilihan warna ini juga sebenarnya bagus. But ini masih standaran banget, belum ada yang diganti, dimodif, mesin apalagi. Kecuali windshield. Yeah, I don't know why it's here. This is not my bike, so yeah. Oke, jadi pro yang pertama itu tadi itu tentang modelnya yang ya Vespa banget lah ya. Vespa cuy. Nah, terus selama di sini kalau aku mau pergi kemana-mana gitu ya, yang aku sendiri, mungkin ke rumah temen or go somewhere yang nggak bareng-bareng gitu, I use this bike, this Vespa S. What else? Oh, I want to talk about the riding position. Ini joknya semi single seat. Ini sebenarnya joknya double seater, tapi modelnya yang belakang ini tuh kayak single seater gitu. Jadi mungkin aku ngeliat kemana, oke. Jadi mungkin untuk boncenger sudah banyak sekali yang komplain bahwa digonceng di motor ini itu amat sangat mengerikan, cuy. Ya mau gimana lagi ya, karena mungkin Vespa di sini mengutamakan looknya, yang mana ini looknya amat sangat single seater compare to this one. Ini Vespa Primavera. Ini tahun 2014 kalau nggak salah. Ini udah lama banget. 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 19, 21, 22, 23, 24. Ya, 2014. Ini joknya depan buat ini ridernya seperti ini, dan ininya belakangnya itu rata, cuy. Jadi buat boncengers tidak perlu khawatir buat naik nih motor Primavera. Dan ya, riding position di sini jujur aja enak. Mungkin karena motornya yang tegak. Oh well, for me, if I sit here tegak. Ini aku tempel di mata nih. Kamera aku tempel di mata, ya kira-kira gini lah kalau ngelihat. Ya windshieldnya pengaruhnya nggak banyak banget, nih cuman buat style sih. Anyway, jadi menurutku riding position di Vespa S ini itu amat sangat enak. Selama aku pakai di sini, I have no issue with this motorcycle. I have no problem. Tapi ada satu problem yang itu cukup mengganggu aku sebagai pengguna ini motor gitu. Mungkin udah ketebak juga karena ya teman-teman mungkin yang tahu Vespa itu bensinnya, cuy. Fokus sih. Bensin di motor ini tuh nggak tahu kenapa seboros itu. Ini sebenarnya setengah ya. Tiap kali aku make itu kayak turun kurang lebih jadi 1/4 lah dari ini. Ini tuh mungkin bisa ke 1/4 atau mungkin lebih kurang lagi. Nggak tahu kenapa. Pakainya juga selau-selau aja. Setiap kali make, setiap kali Sunmori, aku BTW udah Sunmori 3 kali di sini. 3 apa 4 kali ya? Iya, 3 apa 4 kali. Dan ini boros tahu, gila. Ini mesinnya let's see lah. Ya, ini mesinnya masih kipas kayak Honda Beat yang tahun 2015, like mine in Surabaya. BTW mesinnya tuh sebelah sana, ngapain aku di sini? Ya, but there's nothing to show di mesinnya karena ya mesinnya masih biasa aja.
Dan sejujurnya aku bukan anak Vespa banget, but I really love Vespa and the society here in Jakarta, especially. They're solid, they're very good, and yeah, I love this motorcycle. Andai ini bisa jadi punya aku. Oke, let's talk about it. Andai ini motor bisa jadi punya aku mau modif yang pertama. I don't want windshield. Oke, dari depan. Mulai dari depan mungkin ini mengganggu look sekali. Plat nomor lepas, terus windshield juga lepas, mirror lepas. I prefer bar end mirror or side mirror di sini. Terus, oh ya ini dilepas. Tapi joknya ini udah tetap ini aja karena ini modelan single seater. Jadi buat goncengnya, I'm so sorry. Sama knalpot, enggak lah ya. Aku mungkin buat performance mungkin knalpot itu dibutuhkan, but for me I guess not. Mungkin di sini aku bakalan mainin di inner apa ya, kayak CVT dan sejenisnya dan lainnya. Ya di bagian situnya aku bakalan ganti-ganti. Karena nih motor juga, mungkin ini masuk cons yang kedua, ini motor tuh lemot banget. Dibawa ke 100 itu semenit, more than 1 minute lah. Gak tau, mungkin karena aku juga bebannya padahal nggak gede-gede banget, tapi rada susah buat nyampe 100-nya. Nyampe 80 nih motor udah gemeteran kayak gempa bumi. Oke, talking about exhaust. Oke, jadi pas aku San Mori itu ada salah satu temen gitu bilang kalau knalpot racing atau knalpot kenceng itu ibaratkan seseorang membawa pisau. Jadi misalkan ada seseorang bawa pisau, tapi pisau itu buat hal-hal yang tidak membahayakan orang lain. Sama kayak knalpot. Ini knalpot itu kalau dipakai idle itu mungkin nggak berisik, dan dipakai itu sewajarnya aja gitu. Ya of course kita harus tahu attitude daripada penggunaan knalpot racing, yang jangan barbar di perumahan, karena setiap malam di depan rumah itu banyak banget motor barbar yang geber-geber. Sama kayak knalpot, jadi penggunaannya itu kan mungkin kita tidak merugikan orang lain juga. Yang penting kembali lagi kita harus tahu attitude dari penggunaan knalpot itu sendiri. Kalau misalkan lewat rumah sakit ya main RPM rendah atau gas pelan lah istilahnya. Jadi pelan-pelan aja, se-idle mungkin. Ini knalpot jadi tidak mengeluarkan raungannya. Apalagi kalau motor-motor moge yang udah RPM tinggi. So yeah, I guess that's pretty much it for Vespa S125 iZ 2018 video. My experience using this motorcycle. Hope you guys like it. Jangan lupa request video apa lagi. Mungkin yang Primavera ini juga boleh. But I don't use this bike often. I use this once actually. But yeah, see you guys on the next video.